Bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin? Jangan hancurkan fisiknya terlebih dahulu, dan jangan juga hancurkan sumber Islamnya, jangan. Maka menghancurkan kaum muslimin, hancurkan isi kepalanya terlebih dahulu. Bapak ibu jamaah yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, lebih kurang di tahun 1800 Masehi, berarti itu lebih kurang berapa tahun yang lalu itu? Lebih kurang berarti ya 150 tahun yang lalu, ya, sampai 200 tahun yang lalu. 1800 Masehi, orang-orang kafir yang ketika itu diwakili oleh Prancis dan Inggris. Ingat, dulu Amerika itu belum dihitung. Yang paling dihitung dulu adalah Inggris dan Prancis. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka mengambil pemuda-pemuda kaum muslimin, yang kemudian mereka membawanya ke Prancis, mereka membawanya ke Inggris, mereka membawanya ke Denmark. Untuk apa? Diberikan beasiswa dan kemudian diisi kepalanya. Saya ulangi lagi, ya. Kalau kita lihat sejarah, ada sebuah buku bagus, Bapak Ibu. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kekhilafahan Turki Utsmani runtuh. Jadi Islam dipimpin oleh Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat, menyebar terus ke 2/3 dunia, sampai kemudian kekhilafahan Turki Utsmani, ya kan, pernah dengar ya, kekhilafahan Utsmaniyah. Tapi tahun 1924 kekhilafahan Utsmaniyah itu hancur, hilang. Pertanyaannya, apakah hancurnya itu di tahun 1924? Tidak. Penyebab sebelumnya adalah di tahun 1800. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengundang pemuda-pemuda kaum muslimin Turki ketika itu untuk diberikan beasiswa ke negeri mereka. Untuk apa? Ingat tadi, untuk mengisi informasi yang salah di dalam kepala mereka. Untuk apa? Mengisi informasi yang salah di dalam kepala mereka. Apa akibatnya? Akibatnya ketika mereka pulang kembali ke Turki, kalau kita baca sejarah, ini memang sejarah agak berat Bapak Ibu. Memang mikirin sejarah tuh katanya botak kepala bagian belakang katanya. Mikirkan masa lalu katanya. Ketika pemuda-pemuda yang dapat beasiswa tadi pulang ke Turki, dalam sejarah itu dikatakan mereka sebagai gerakan Turki muda. Mereka ngapain Ustaz? Mereka kemudian menyampaikan isi kepala mereka berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dan mereka pelajari di negeri barat sana. Ustaz tahu dari mana Ustaz? Gerakan itu sampai sekarang masih terjadi. Kok Ustaz tahu dari mana? Saya dulu bekas dan alumni dari sana. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah, kita tidak heran kalau ada santri pondok pesantren keluar kemudian kuliah di Eropa, kuliah di Amerika, ya, pulang-pulang kemudian dia jadi liberal. Itu nggak aneh. Kenapa kok nggak aneh Ustaz? Itu program sejak tahun 1800-an. Itu program sejak 1800-an. Apa yang mereka lakukan? Memberikan beasiswa, memberangkatkan pemuda-pemuda yang berpotensi, diisi kepalanya dengan versi informasi-informasi mereka, sehingga ketika mendapatkan fakta, mereka tangkap, mereka cerna, kemudian informasinya berdasarkan apa yang mereka pelajari di negara barat sana, sehingga mereka mengatakan semua agama sama. Sehingga mereka mengatakan indahnya nikah sesama jenis. Ada Ustaz, ada tuh profesor, mohon maaf pakai kerudung.
Profesor mana di salah satu kampus di Indonesia, kampus Islam, Muslim Ustadz, Muslimah. Ya, dia nulis jurnal, apa kata dia? Indahnya nikah sesama jenis, kata dia. Ya. Semua agama sama. Ya. Maka tidak heran kita ada alumni-alumni kampus Islam, itu videonya insya Allah masih ada, bisa didetek. Saya juga pernah lihat itu langsung. Apa kata mereka? Selamat datang di area bebas Tuhan, kata mereka. Ya. Dan saya menyarankan Bapak Ibu baca buku, silakan dicatat, diingat, judulnya Hegemoni Barat dalam Perguruan Tinggi Islam. Itu judulnya. Ditulis oleh Dr. Adian Husaini, Ustaz Dr. Adian Husaini. Ya. Beliau menjelaskan tentang apa yang tadi kami sampaikan. Program Barat untuk merekrut pemuda-pemudi generasi Islam, mereka ajak ke luar negeri, kasih beasiswa, kasih duit, kasih makan, tapi mereka juga dikasih ilmu-ilmu, informasi-informasi berdasarkan perspektif barat, sehingga ketika mereka pulang ke negeri mereka, mereka membawa Islam dengan liberalnya, mereka membawa Islam dengan kebebasan mereka. Dan saat itulah kaum muslimin mulai hancur, Bapak Ibu. Ustadz kok tahu? Saya dulu pernah salah satu programnya, Bapak Ibu. Saya dulu pernah ke Amerika. Waktu itu masih jadi santri di pesantren. Coba bayangkan, awak santri di pesantren, biasanya makan teri sama kacang goreng, tribol kece orang, tempe. Dibawa ke Amerika, transportasi bolak-balik gratis. 40 hari selama di Amerika gratis. Selama di Amerika dikasih uang saku. Selama di Amerika ikut perkuliahan yang ngisi profesor-profesor. Gak cuman itu, pergi studi banding ke masjid, studi banding ke gereja, studi banding ke sinagog. Tahu sinagog, Pak? Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Itu peserta, itu santri. Ya. Dan program itu sudah ada sejak tahun 1800-an sampai kapan? Sampai sekarang. Maka gak aneh. Apa yang menyebabkan hancur? Kaum muslimin hancur karena isi kepalanya lebih dahulu dihancurkan. Tahun 1800-an pulanglah pemuda-pemuda Turki, balik ke Turki. Mereka pulang ke Turki setelah mereka mendapatkan pendidikan di negara barat. Itulah mulai, mohon maaf, kami pernah ke Turki 3 kali, Bapak Ibu. Kalau kita ke Turki, sulit kita membayangkan, betulkah Turki ini dulu pusat pemerintahan Islam? Sulit, Pak. Alhamdulillah kami 3 kali ke Turki, rasa-rasanya ya Allah, ya Rabb, ya Karim, betul-betul hebat musuh-musuh itu memikirkan bagaimana menghancurkan kaum muslimin. Dan kasihannya, betul-betul kaum muslimin tidak memperhatikan kondisi ini, Bapak Ibu. Kondisi apa? Memperhatikan informasi yang masuk ke dalam kepala generasi kaum muslimin. Ini kondisinya. Apa sebab pulang generasi-generasi Turki muda, mereka kembali ke Turki? Apa yang mereka suarakan? Mereka suarakan kebebasan. Kebebasan, human right, hak azazi manusia, demokrasi, kita bebas. Mau buka aurat, mau cium-ciuman, mau prostitusi, mau berzina, bebas. Mereka pikir seperti itu. Apalagi mereka mengenalkan pakaian-pakaian barat. Mereka mengenalkan lebih cinta ke bahasa Latin, ke bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Ya. Sampai puncaknya kaum muslimin di Turki didominasi oleh orang-orang yang liberal. Maka kalau kita lihat sejarah, Bapak Ibu ketik Google, cari Google, ketik aja 1924. Saya pernah juga ngisi di sini
ketik 1453, itu satu. Ya, itu kode aja. Cari di Google 1453. Ketik, keluar nanti berita. Itu berita apa Ustadz? 1453 itu berita global dunia tentang Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel. Tapi ada lagi sejarah dunia dan kita harus memikirkan itu. Apa kodenya Ustadz? 1924. Apa itu? Tahun di mana kaum muslimin tidak punya pemimpin lagi. Tahun di mana kaum muslimin dunia tak punya pemimpin. Apa maksudnya? 1924 kekhilafahan Turki Utsmani dihapuskan dari perpolitikan dunia, tidak ada lagi. Maka dulu saya di pesantren, Pak, nanya ke ustadz saya, Ustadz, dulu kaum muslimin dipimpin Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh Khulafa Ar-Rasyidin, ya kan? Kita ingat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, terus kemudian khalifah-khalifah berikutnya. Terus saya tanya ke ustadz saya, sekarang siapa pemimpin kaum muslimin, Ustaz? Ustaz saya bilang, udahlah, dosa basuh lagi itu ya. Ya. Memang dihapuskan 1924. Di saat apa? Bapak Ibu, mohon maaf, Turki ketika itu kondisinya sangat menyedihkan. Apa menyedihkannya Ustaz? Pengajian-pengajian tak boleh ada di masjid. Serius. Apalagi azan gak boleh bahasa Arab. Percaya enggak, Pak? Saya yakin Bapak tak percaya, Pak. Saya yakin Bapak tak percaya. Tapi itu terjadi. Itu tercatat dalam sejarah Turki. Dan Bapak Ibu masih bisa melihat itu ya di dokumentasi Al Jazeera. Itu azan itu tak boleh pakai bahasa Arab. Terus pakai bahasa apa, Ustaz? Bahasa Turki. Sampai kapan, Ustaz? Sampai 1950. Berarti 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Serius, Ustaz? Serius, Pak? Saya tidak main-main. Ya. 1950 baru azan boleh pakai bahasa Arab di Turki. Siapa yang pertama kali mengembalikan azan ke bahasa Arab di Turki? Itu ada namanya Perdana Menteri Ali Adnan Menderes namanya. 10 tahun dia menjabat, kemudian mengembalikan azan kembali ke bahasa Arab. Apa yang terjadi? Setelah 2 periode dia memimpin Turki, kembalikan azan ke bahasa Arab. Selepas dia tidak jadi Perdana Menteri, dia dihukum gantung bersama 2 menterinya. Ini fakta, Pak. Apa sebab ini semua? Sebab ini semua karena orang-orang kafir sudah memahami isi kepala kaum muslimin telah rusak terlebih dahulu.